Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1. Muatan hari ini yang akan dijelaskan adalah muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sumber daya alam. Di tema sebelumnya sudah pernah Budia jelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu terdiri menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, berikut contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertama, matahari. Yang kedua, air. Yang ketiga, angin, tanah, tumbuhan, hewan. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu diantaranya adalah hasil-hasil tambang seperti emas, mutiara, dan sebagainya, minyak bumi, dan gas alam. Berikut pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan terjaga kelestariannya. Berikut usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul atau biasa disebut reboisasi. Selanjutnya, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tak terbatas, seperti penggunaan cahaya matahari, angin, dan tenaga angin. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, ini pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. Masih pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang kelima, ada menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. Yang ketujuh, menjaga pasokan udara bersih. Dan yang kedelapan, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Selanjutnya, ada yang tahu ini gambar pohon apa? Ya, betul banget. Yang ada di layar sekarang adalah gambar pohon bakau yang ada di sekitaran pantai. Kenapa kita harus melestarikan pohon bakau? Karena menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan di daerah pesisir. Alasannya karena pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Nah, tadi hanya contoh satu. Sekarang kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, misal sungai.
Penyebab pencemaran sungai yaitu membuang limbah ke sungai dan racun ikan. Lalu, upaya pelestarian agar sungai tidak tercemar. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan sekitar sungai. Sumber daya alam selanjutnya adalah laut. Sama penyebab pencemarannya yaitu limbah sungai, racun dan bahan peledak untuk penangkap ikan, dan yang ketiga tumpahan minyak dari kilang. Dan upaya pelestariannya yaitu yang pertama tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Itu nggak boleh. Lalu tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. Selanjutnya adalah udara. Penyebab pencemaran udara yaitu asap kendaraan, asap pabrik, limbah rumah tangga, dan kebakaran hutan. Upaya pelestarian udara yaitu menggunakan kendaraan umum untuk berpergian. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Diusahakan, misal di sekitar rumah tuh ada lahan kosong sedikit, kita tanam pohon sedikit-sedikit. Lalu saat berpergian hanya dekat aja, kalau bisa nggak usah naik kendaraan. Selanjutnya adalah tanah. Penyebab pencemaran tanah yaitu limbah pupuk kimia dan pestisida, kebakaran hutan, lalu yang ketiga limbah sampah organik dan anorganik, yang keempat limbah dari pabrik yang berupa lumpur. Dan upaya pelestarian tanah yang pertama yaitu menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, sekian materi yang Budia sudah sampaikan. Selanjutnya yang ada di layar sekarang adalah tugasnya. Tugasnya silakan dijawab 2 soal ini di buku tulis, ditulis dengan jelas, lalu difoto dikirimkan ke form yang nanti akan Budia share di grup. Dikumpulkannya sampai maksimal hari Jumat tanggal 2 Oktober jam 8 malam. Semoga bisa semuanya langsung mengerjakan. Kalau ada yang bingung silahkan ditanya ya. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.